di video sebelumnya, di bab 1, kita telah membahas mengenai pengenalan virtual mesin. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar mengenai virtual mesin pada VirtualBox. Materi-materi apa aja sih yang mencakup di bab 2 ini? Materi yang pertama ada install Ubuntu pada VirtualBox. Kemudian materi yang kedua ada snapshot virtual mesin. Dan materi yang ketiga yaitu clone virtual mesin. Perlu teman-teman ketahui, Ubuntu merupakan operating system atau OS yang berbasis Linux. Karena banyak sekali OS yang berbasis Linux, tetapi hanya berbeda vendor saja, seperti Debian, Deborah, dan lain sebagainya. Nah, Ubuntu dan Debian inilah yang sering direkomendasikan karena lebih stabil untuk digunakan. Bagi kalian yang belum mempunyai VirtualBox, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan Microsoft Edge maupun Google Chrome. Bagi kalian yang belum tahu mendownload VirtualBox, kalian bisa ke video sebelumnya, karena di sana aku udah pernah share bagaimana cara mendownload VirtualBox. Nah, ini dia tampilan VirtualBox ketika kalian belum membuat virtual mesin. Kemudian yang bawah ini terdapat tampilan VirtualBox jika kalian sudah membuat beberapa virtual mesin. Oke, selanjutnya kalian bisa mencari atau mendownload ISO Ubuntu untuk kita running pada virtual mesin. Kalian bisa mencari ISO tersebut di Microsoft Edge maupun Google Chrome ya. Kemudian kalian ketik Ubuntu server. Nah, kalian bisa langsung klik yang ini ya. Tampilannya akan seperti ini, kemudian kalian klik download yang ini, download 24.04 LTS. Kemudian kalian tinggal tunggu downloadnya selesai aja. Oke, jika ISO Ubuntu kalian sudah selesai terdownload, kalian bisa langsung buka VirtualBox-nya. Ini dia tampilan VirtualBox-nya. Karena kita belum membuat virtual mesin, jadi tampilannya masih kosong. Oke, langsung aja kita buat virtual mesinnya. Klik New. Kemudian kalian kasih nama ya, terserah mau kasih nama apa. Kalau aku mau kasih nama Ubuntu server. Untuk tipenya sendiri, ini akan otomatis beralih ke Linux. Dan versinya adalah Ubuntu 64 bit. Kemudian kita langsung aja klik Next. Untuk base memory sendiri, kalian bisa memilih, terserah kalian, tergantung kemauan kalian sendiri. Untuk prosesornya, aku pakai 3. Kemudian klik Next lagi. Untuk virtual hard disk, kalian juga bisa sesuaikan sendiri, tetapi karena di sini aku nggak mau diubah-ubah, jadi 25 GB saja sudah cukup. Kita bisa next lagi. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Karena kita belum memasukkan ISO Ubuntu-nya, jadi kita ke settings dulu. Kalian bisa langsung ke storage, kemudian MPT. Nah, kalian bisa mencarinya di sini, di lingkaran bundar ini, lingkaran warna biru. Kemudian post a disk file. Kita cari ISO yang sudah tadi kita download, yang server ya. Open. Kemudian klik OK. Kemudian kita bisa langsung klik Start. Ini merupakan tampilan awal instalasi. Kemudian jika kalian ingin membesarkan layarnya, kalian bisa klik View, kemudian Full Screen Mode. Karena di sini aku nggak kepengen Full Screen Mode, jadi kita biarkan aja ya. Oke, ini pakai English aja, kemudian kita Enter. Kemudian klik Done. Oke, kita bisa langsung klik Done lagi. Kemudian Enter. Kemudian Done lagi, Enter lagi.
Untuk proxy address-nya dikosongin aja, jadi kita klik done. Oke, kita bisa langsung klik done lagi. Kemudian continue. Bisa geser ke bawah ya. Enter. Continue without updating. Enter. Kemudian untuk konfigurasi kita klik done aja. Enter. Kemudian done lagi. Kita bisa pilih continue. Enter. Nah, di sini kalian disuruh mengisikan nama untuk Ubuntu-nya. Untuk your name opsional, bisa kalian isi nama kalian atau nama orang lain, terserah. Di sini aku pakai namaku sendiri. Terus kita isi yang bawah. Untuk yang your servers nama ini tidak boleh dikasih spasi ya, jadi langsung aja. Kemudian kita ke pick a username. Untuk passwordnya, kalian bisa menggunakan yang gampang terlebih dahulu, karena ini untuk latihan, jadi aku pakai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian confirm your password, ketik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai, kemudian kita klik done, enter, kemudian enter lagi. Untuk SSH tab ini kita bisa klik enter terlebih dahulu, install open SSH server. Enter, kemudian klik done, lalu enter kembali. Nah, bisa ditunggu karena ini prosesnya lumayan lama, sekitar 30 menitan. Karena ini instalasinya sudah hampir selesai, kita bisa pilih report no. Kemudian kita enter. Nah, jika terjadi seperti ini, kalian bisa enter-enter aja, karena itu merupakan persetujuan dari Ubuntu-nya. Nah, kemudian kita login ke username yang sudah kita buat tadi. Kemudian ketikkan passwordnya. Kemudian ini instalasinya sudah selesai, kita sudah masuk ke rootnya. Oke, ini sudah masuk ke rootnya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu snapshot pada virtual machine. Snapshot pada virtual machine merupakan penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status teman-teman yang sekarang. Contoh, terdapat satu server, di mana status server yang sekarang itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini melakukan snapshot. Dan ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan, seperti di sini contohnya, ada satu tambahan konfigurasi IP address yaitu 10.10.10.1. Dan ternyata ketika melakukan konfigurasi tersebut terjadi error atau gangguan pada server, teman-teman bisa dengan mudah kembali ke setelan awal, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address. Jadi bahasa mudahnya adalah checkpoint. Nah, bagaimana sih caranya snapshot di virtual machine? Langsung aja kita buka VirtualBox-nya. Karena kita mau snapshot virtual machine, kita langsung aja menggunakan Ubuntu server yang sudah tadi kita install. Kemudian kita klik dulu start. Oke, kita sudah masuk dan di sini aku udah login. Kemudian kalian langsung ketik aja ls. Kemudian enter. Nah, kenapa ini kosong? Karena di sini aku belum buat konfigurasi. Jadi, ketika kita ketik ls, yang terjadi adalah hanya keluar seperti ini. Karena kita belum membuat konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat konfigurasinya atau snapshot. Kita power off mesin dulu ya. Kemudian kita klik button 3 yang di sini. Kemudian kita pilih snapshot. Nah, di sini kalian bisa tulis nama di snapshotnya.
Kemudian kita tag. Nah, untuk nama yang tertera di sini, terserah kalian bisa menggunakan nama kalian sendiri maupun latihan ya. Di sini aku pakai latihan aja. Jika ingin menambahkan deskripsi, silahkan. Jika tidak, kalian boleh langsung klik OK. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung mencoba klik Start lagi. Untuk mencobanya, kita akan menambahkan beberapa file. Di sini aku tulis touch a.txt, kemudian enter. Lalu kita ketik lagi seperti yang di atas, yaitu touch b.txt, kemudian enter kembali. Lalu kita ketikkan lagi yang sama, touch c.txt, lalu enter. Kemudian kita ketik ls untuk melihat file tersebut, lalu enter. Bisa dilihat di teks tersebut sudah terdapat 3 file yang baru saja kita buat. Lalu kemudian akan aku snapshot apakah akan kembali ke setelan awal, yaitu di mana kita belum membuat 3 file tersebut atau konfigurasi awal. Kita bisa power off mesin dulu, lalu OK. Lalu kita klik yang titik 3 ini atau bottom ini, kemudian kita klik snapshot, lalu kita pilih yang latihan. Kemudian kita klik restore. Ini ada pilihan seperti ini, tapi karena aku nggak mau menambahkan file yang tadi sudah kita buat, jadi kalian bisa hapus yang checklistnya ini ya, terus kemudian kalian klik restore. Setelah itu kita ke details, kemudian kita akan mencoba klik start lagi, apakah file yang tadi sudah kita restart, apakah masih ada atau sudah hilang. Lalu kemudian kita ketik ls lagi. Nah, kita lihat apakah ada file muncul atau tidak. Tetapi di sini selanjutnya tidak akan muncul lagi karena sudah kita snapshot sebelumnya. Nah, bisa dilihat di situ ketika kita sudah mengetikkan ls, yang terjadi adalah kosong, yang artinya snapshot kita berhasil. Oke, karena sebelumnya kita telah membahas install Ubuntu pada VirtualBox, kemudian snapshot virtual machine, dan yang terakhir atau materi yang ketiga ada clone virtual machine. Nah, apa sih clone virtual machine itu? Clone adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi virtual machine atau server yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, ketika teman-teman ingin menginstal Ubuntu lagi atau virtual machine lainnya, teman-teman tidak perlu menunggu terlalu lama. Di sini ada server, dan kemudian teman-teman ingin membuat server lagi, tetapi kita bisa mengklon server yang ada menjadi server yang baru tanpa perlu mengikuti proses yang panjang itu. Oke, langsung aja kita ke caranya. Bagaimana sih caranya menduplikasi atau mengklon server yang ada atau virtual machine yang ada? Karena kita sebelumnya telah membuat virtual machine, jadi kita langsung aja praktekkan bagaimana cara menduplikasi atau mengklon virtual machine. Kalian bisa langsung aja klik kanan, kemudian kalian klik clone atau Ctrl-O. Untuk namanya sendiri ada sedikit perbedaan karena tujuannya agar kita bisa membedakan antara virtual machine yang asli dan virtual machine yang sudah kita duplikasi. Untuk penempatannya bisa kalian pilih. Di sini aku default aja ya, kemudian kita klik next. Nah, di sini terdapat 2 perbedaan atau 2 opsi, di mana opsi pertama adalah full clone, kemudian opsi kedua ada link clone. Nah, apa sih perbedaannya dari 2 opsi tersebut? Untuk full clone sendiri itu dia menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada pada virtual machine kita. Sedangkan link clone itu dia hanya menduplikasi atau mengcloning konfigurasi pada snapshot terakhir. Jadi ketika kita punya virtual machine, kita punya 5 konfigurasi IP address, lalu kita buat snapshot. Lalu terdapat perubahan setelah snapshot terdapat 7 IP address. Kalau misal kita pilih full clone, dia akan mengcloning atau menduplikasi seluruh IP address yang ada, yaitu 7. Sedangkan link clone, dia hanya menduplikasi pada snapshot terakhir, yaitu 5 IP address.
Jadi, dua IP address tambahannya tidak akan ikut terclone atau terduplikasi. Di sini aku pilih yang full clone. Kemudian kita klik next. Lalu yang terakhir kita klik finish. Kemudian kita tunggu, tapi ini prosesnya tidak selama ketika teman-teman membuat virtual machine dari proses pertama hingga proses terakhir. Nah, ini kita sudah selesai mengclone atau menduplikasi virtual machine yang ada. Bisa dilihat perbedaannya. Yang asli itu terdapat Ubuntu server, kemudian yang sudah kita duplikasi atau yang sudah kita clone terdapat Ubuntu server clone. Jadi nama tersebut untuk membedakan antara yang sudah di-clone dan sebelum di-clone. Lalu kita akan mencoba masuk ke virtual machine yang sudah kita duplikat tadi. Kemudian kita klik start, dan kemudian nanti akan kita coba lihat apakah si virtual mesin yang sudah kita clone tersebut akan sama persis dengan virtual mesin yang sebelum kita clone, atau virtual mesin yang asli. Jadi ini kita sudah masuk, bisa dilihat kan sama persis seperti virtual mesin yang sebelumnya kita clone atau virtual mesin yang asli. Itu dia penjelasan mengenai materi-materi di bab 2. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.